Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kali ini kita akan membahas tentang kenapa Yesus harus mati. Mengapa Yesus memberikan dirinya kepada kita? Saudara mungkin akan segera menjawab, mudah saja. Saya tahu jawabannya. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Ini adalah jawaban yang sederhana untuk persoalan yang sangat penting ini. Benar, memang benar. Yesus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi itu hanya sebagian dari kebenaran. Saudara mungkin berkata, Kristus mati karena Dia mengasihi kita. Ini juga merupakan jawaban yang sering kita dengar. Apakah ini salah? Tidak. Jawabannya benar. Tetapi juga masih belum kebenaran yang seluruhnya. Oke, mari kita bahas sama-sama. Kenapa Yesus harus mati dan bahkan mati di kayu salib? Mengapa Dia tidak mati dengan cara yang lain? Apakah Alkitab bisa menjelaskan mengapa Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, tak hanya bagi orang Kristen saja, tapi juga bagi sebagian orang di luar Kristen. Sebab diakui atau tidak di kalangan orang non-Kristen, Yesus Kristus dikatakan tidak pernah mati di kayu salib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus sama sekali tak pernah mati. Bukan Yesus yang mati di kayu salib katanya, tapi Yudas Iskariot yang mati karena orang Yahudi tak mengenalnya. Memang sejak zaman dulu, waktu masih Yesus ada di dunia, yang namanya orang Yahudi banyak yang tidak percaya atau mereka sengaja mengungkapkan bukti palsu bahwa Yesus tidak mati. Dia hanya sekarat dan kemudian disembuhkan oleh murid-muridnya, katanya. Atau ada yang juga bilang begini, Yesus mati, namun Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid-muridnya. Dalil-dalil membantah soal kematian dan kebangkitan Yesus ini memang banyak tersebar luas. Tapi anehnya, ada banyak sejarawan Yahudi yang non-Kristen malah mengakui soal penyaliban Yesus yang melibatkan Pontius Pilatus. Bahkan banyak catatan Romawi yang mengatakan tentang adanya seseorang di masa kepemimpinan Pontius Pilatus yang dihukum mati dengan cara yang begitu kejam. Dalil soal mayat Yesus dicuri juga sangatlah mustahil. Karena sebagai orang yang dianggap penting, kuburan Yesus pasti dijaga oleh tentara Romawi atas permintaan para imam. Kalau dikatakan mayatnya dicuri oleh para murid itu mustahil. Karena sampai dengan Yesus menyambangi mereka, para murid tetap dalam posisi ketakutan. Lihat saja Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tertulis di Yohanes 18 ayat 25-27. Lalu dengan argumentasi soal tertukarnya Yesus dengan Yudas Iskariot. Bagi saya, kasus tertukarnya Yesus dan Yudas adalah mustahil. Mengingat Yudas tercatat mengembalikan uang hasil menjual Yesus kepada para imam. Itu sebabnya ada tempat yang dinamakan Hakal Dama atau Tanah Darah. Ada di Matius 27 ayat 8 dan Kisah 1 ayat 19. Karena para imam tak mau menerima uang yang dikembalikan Yudas dan membelikan tanah itu. Sementara Yudas sendiri mati bunuh diri karena penyesalannya. Lagi pula, apakah kita menganggap para imam Yahudi dan pejabat Romawi yang berkuasa saat itu demikian bodoh? Sehingga mereka tidak mengenali informannya sendiri. Lalu kepada siapa mereka memberikan uang? Apa mungkin karena tertukar mereka memberikan uang itu pada Yesus? Mustahil bukan? Jadi dalil tentang tertukarnya Yesus dan Yudas jelas tak mungkin. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Sekarang kita akan membahas soal mengapa Yesus harus datang ke dunia dan harus mati di atas kayu salib. Jawabannya karena dosa manusia tak mungkin ditebus oleh manusia sendiri. Logikanya, kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, mana mungkin kita mengampuni diri kita atas kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain. Kecuali mendapatkan pengampunan langsung dari orang yang kita sakiti. Nah, pastilah hanya orang itu yang bisa mengampuni kesalahan kita. Jadi karena dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni manusia. Meskipun sejak zaman dahulu hingga kini, orang Israel dan para penganut hukum Taurat masih melakukan pengorbanan kambing atau domba untuk menembus dosa dan kesalahan mereka kepada Tuhan, seperti yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Penebusan oleh darah binatang ini sering disebut dengan Paskah. Masalahnya, domba tak memiliki derajat yang sama dengan manusia. Domba hanya hewan yang bukan ciptaan Tuhan yang paling mulia seperti manusia. Mana mungkin kita menghilangkan nyawa orang kemudian menggantinya dengan nyawa domba. Itu sebabnya domba atau kambing tak layak untuk penebusan dosa manusia. Maka Tuhan kemudian harus menjelma menjadi manusia agar Dia bisa menebus dosa manusia secara sempurna. Karena seperti yang saya bilang tadi, manusia pribadi tak akan mampu menebus dosanya sendiri.
Matius 20 ke 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Boleh katakan amin? Maka Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Caranya, dia menjadi manusia dan dengan demikian Yesus bisa mati sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Dengan mati sebagai manusia, Yesus telah menebus dosa manusia dan secara tidak langsung juga sudah mengalahkan kerja si iblis. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tapi sekali lagi, mengapa kematian Yesus harus di kayu salib? Ini menarik. Dalam Galatia 3 ke 13 disebutkan bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Atau di kitab Kolose 1 ayat 19 dan 20 yang menyatakan bahwa karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengannya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi jelas bahwa Yesus memang harus mati dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan yang pasti, inti dari kematian Yesus lewat karya di atas kayu salib merupakan bukti bahwa ketika Allah bekerja, dia tak pernah setengah-setengah seperti kita. Dia selalu bekerja sepenuh hati. Ini dapat kita lihat dengan cara dia datang yang juga tak kalah ekstrim, yaitu lahir di kandang domba. Bisa bayangkan pemilik kerajaan surga loh saudara, lahir di kandang domba. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Nah, kalau kedatangannya saja begitu ekstrim, mengapa juga Yesus harus setengah-setengah dalam penembusan terhadap dosa manusia? Toh dia akan segera menyelesaikan karyanya di bumi, maka pasti dia akan all out. Dia akan sepenuhnya, dia tidak akan setengah-setengah untuk menebus manusia dari dosa. Nah, pertanyaannya, apa cara penebusan yang paling ekstrim? Karena tradisi Yahudi memandang penyaliban adalah cara paling ekstrim. Maka itulah, Yesus pun mati dengan cara seperti itu. Yesus mati bukan karena dia lemah. Yesus mati justru untuk menggenapi seluruh rencana penyelamatan Allah. Yesus mati karena Yesus ingin membuktikan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.